Kalau kamu pernah lihat sesuatu di laut yang bentuknya mirip timun, nggak punya mata, tapi bisa jalan pelan-pelan di dasar pasir, kemungkinan besar itu bukan timun nyasar, tapi teripang. Dan jangan remehkan bentuknya yang aneh, karena hewan ini sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bahkan bisa dibilang dia itu fosil hidup. Fosil hidup? Jadi dia itu kayak dinosaurus tapi versi lembeknya gitu? Bisa dibilang begitu, Za. Tapi teripang ini hidup sejak zaman Kambrium, sekitar 500 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum pohon pertama muncul di daratan, dia sudah mondar-mandir di dasar laut, dan hebatnya lagi, sampai sekarang masih eksis. Wah, berarti dia itu kayak nenek buyutnya makhluk laut ya? Tapi kok bisa sih dia bertahan selama itu? Nggak punah-punah? Ya, salah satu alasannya karena dia punya tubuh yang sangat fleksibel dan cara hidup yang gak neko-neko. Teripang gak buru-buru, gak nyari ribut juga. Makanannya pun detritus alias sisa-sisa organik. Jadi jarang jadi incaran predator besar. Plus juga dia punya kemampuan regenerasi yang luar biasa. Nanti kita bahas itu di chapter selanjutnya. Ya ampun, hidup damai banget. Kayak hidup low profile tapi long lasting. Cocok tuh buat influencer. Nah, benar juga. Ngomongin nama nih, secara ilmiah teripang masuk dalam kelas Holothuroidea, bagian dari filum Echinodermata. Masih satu keluarga sama bintang laut dan bulu babi. Jadi meskipun kelihatannya aneh, dia punya saudara-saudara yang juga nggak kalah ajaibnya. Holoturo, Holoturu, Holohuro. Aduh om, susah banget nyebutnya. Makanya kamu nggak usah jadi ilmuwan dulu, Za. Di Indonesia sendiri, teripang itu dikenal dengan nama yang beragam, tergantung daerahnya masing-masing. Ada yang nyebut gamat, ada juga yang bilang balat, bahkan di beberapa tempat disebut trepang. Itu yang kemudian dipakai juga dalam bahasa Inggris, yaitu teripang. Oh, jadi tripang itu dari bahasa kita. Wah, kita keren juga ya, udah nenek moyang yang nemuin. Namanya juga nyumbang ke luar negeri. Tapi pas awal-awal ketemu tuh peneliti luar gimana om? Langsung nggak sama faedahnya? Waktu awal ditemukan oleh peneliti barat tuh teripang belum dianggap spesial, hanya hewan laut biasa yang bentuknya aneh. Tapi berbeda dengan di Asia, terutama di Indonesia, Cina, dan Asia lainnya. Teripang di sini tuh udah lama dipakai dalam pengobatan tradisional. Jadi bisa dibilang kita lebih dulu tahu manfaatnya daripada para orang barat. Ya ampun, peneliti luar baru sadar. Padahal kita udah rebus dia buat jamu dari zaman dulu. Kalau aku sih udah shock duluan kalau lihat hewan bisa hidup 500 juta tahun tapi bentuknya kayak snack laut. Kalau kita lihat laut yang jernih dan indah, banyak yang lupa satu hal penting. Siapa yang bersihin semua kotorannya? Iya kan? Kalau di kantor kan ada yang bersihin tuh. Kalau di laut siapa? Nah, disinilah peran teripang jadi luar biasa. Dia mungkin gak punya sayap kayak superhero, tapi fungsinya mirip banget. Loh, maksudnya dia tuh tukang bersih-bersih laut om? Tepat sekali. Teripang itu pemakan detritus, artinya dia tuh makan sisa-sisa organik di dasar laut kan. Mulai dari serpihan daun laut, sisa makanan ikan, bahkan kotoran hewan laut lainnya. Semua dia sedot lewat mulutnya yang ada di bagian bawah tubuh. Hah? Dia makan kotoran? Iu. Tapi tunggu. Jadi dia itu kayak vakum cleaner laut dong ya? Yap, bener banget. Vacuum cleaner alami. Dia itu ngisep semua sisa-sisa itu, terus diolah jadi pasir yang bersih. Dalam satu hari, satu ekor teripang itu bisa bersihin sampai 150 gram sedimen. Kelihatan kecil emang, tapi bayangin, kalau ada ribuan teripang di satu ekosistem, lautnya bisa super bersih tanpa kita sadari. Astaga, ini kayak pas mama nyuruh bersihin kamar, tapi ternyata ada yang bersihin duluan. Terharu banget. Tapi kenapa ya orang jarang banget ngomongin teripang? Padahal dia kerja keras banget tuh. Karena memang sebenarnya dari bentuknya udah nggak instagramable kalau kata orang sekarang. Dan banyak juga orang yang lebih tertarik sama ikan warna-warni atau terumbu karang yang cantik. Teripang itu jarang disorot karena bentuknya dianggap nggak menarik. Padahal dia penyelamat ekosistem. Tuh kasihan ya. Udah kerja lembur tiap hari, nggak dikasih panggung juga. Tapi teripang ini beneran punya efek gede gitu ke lingkungan.
punya dampak yang besar banget sebenarnya. Selain bersihin sedimen, teripang juga membantu menetralkan zat beracun yang menjaga kadar kalsium di air. Plus, dia juga bikin struktur pasir lebih gembur. Jadi hewan kecil lain bisa hidup lebih mudah di area situ. Jadi dia itu semacam petani tanah, tapi versi bawah laut. Analogi yang cukup bagus ya. Tapi dia itu petani, tukang sedot, dan pahlawan ekosistem dalam satu paket tapi lembek. Teripang harus jadi maskot pelindung laut, tapi kayaknya dia gak bakal muat kaos Save the Ocean ya. Save the Ocean, Zah, Save the Ocean. Aku tahu masih bahasa Inggris masih kecil ya, tapi oke lah. Dia itu udah nyelamatin lautan, ya kan? Bahkan tanpa perlu kaos kampanye. Gak kayak ya itu. Dia gak perlu kaos kampanye. Respect banget. Mulai sekarang kalau lihat laut bersih, aku bakal bilang terima kasih timun laut. Puja kerang ajaib. Dan jangan lupa juga ini bukan guyonan ya, tapi ini emang fakta sains. Teripang emang sepowerful itu kok. Kalau kamu lihat teripang, kesan pertama yang muncul biasanya ini makhluk apaan? Kok kayak jelly yang tapi basi gitu ya. Tapi jangan salah, walaupun tubuhnya lembek banget, teripang punya kemampuan tubuh yang bikin ilmuwan mind blowing. Lembek, nggak punya tulang, bentuknya kayak kue bolu gagak. Emang bisa apa coba? Pertama bisa berupa tekstur, Za. Kulitnya bisa dari lembek banget kayak balon kempes, jadi keras dan kaku kayak spons padat. Semua itu dikendalikan oleh sistem kolagen khusus dalam tubuhnya. Jadi dia itu bisa nyesuaiin bentuk tubuhnya sesuai dengan kondisi lingkungan. Wah, kayak Transformer tapi versi slow motion ya. Terus emangnya dia ngapain aja pakai skill itu? Skillnya itu berguna buat masuk ke celah-celah sempit, melindungi diri dari predator, atau saat harus nempel kuat di karang biar gak kebawa arus. Jadi kalau dia lagi lembek mood bisa ngumpet di celah batu. Terus kalau bahaya datang langsung keras mood. Kayak siapa bertarung? Siap, bukan siap. Itu siap. Terus kalau bahaya datang langsung keras mood. Kayak siap bertarung? Kurang lebih begitu. Tapi dia nggak bertarung, Zah. Lebih kayak bertahan dengan gaya slow living. Jadi kayak gak ngurusi gitu kalau orang Jawanya ya. Selain itu dia juga punya sistem pernapasan yang nggak biasa, yaitu bernafas lewat anus. Tunggu, apa? Dia nafas lewat pantat? Iya, itu ilmiah, Zah. Organ pernapasan dia namanya pohon respirasi, dan letaknya memang di dekat anus. Jadi setiap dia menghirup, air akan masuk lewat lubang belakang itu dan difiltrasi oleh sistem internalnya. Oke, aku udah nggak tahu harus kagum atau takut. Tapi gimana ya rasanya nafas lewat? Ya itu. Yang penting itu bukan rasanya, tapi fungsinya. Ini adaptasi luar biasa, bahkan beberapa jenis teripang bisa mengundang ikan kecil masuk ke dalam itunya buat bantu bersihin organ dalam. Aneh kan? Enggak om, aku udah kenyang fakta aneh hari ini. Ikan pembersih WC alami, aku nggak mau jadi ikan itu. Makanya jangan suka ngatain hewan aneh. Bisa-bisa kamu dapat kerjaan magang yang gak enak nantinya. Catat, jangan jadi ikan bersih-bersih di pantat teripang. Nah, ini bagian yang paling bikin ilmuwan garuk-garuk kepala, yaitu regenerasi teripang. Dia bisa mutusin bagian tubuhnya, buang organ dalamnya, dan tumbuh lagi kayak nggak ada apa-apa. Wait, maksudnya dia bisa muntahin organ dalamnya sendiri terus hidup lagi gitu? Benar sekali, proses ini dinamakan evisceration. Ketika dia merasa terancam, dia bakal buang usus, paru-paru, air, bahkan bagian dari sistem pencernaannya lewat anusnya. Predator yang melihat itu biasanya langsung bingung atau jijik untuk makannya. Ya iyalah, jijik. Bayangin mau nyerang, malah dilempar isi perut. Tapi itu organ penting loh. Terus gimana dia bisa hidup? Tubuhnya itu punya kemampuan regenerasi yang luar biasa. Dalam waktu beberapa minggu aja, semua organ itu udah bisa tumbuh lagi dari awal. Bahkan beberapa spesies bisa memecah diri, lalu masing-masing bagian tubuhnya jadi individu baru. Gila, ini kayak film Alien om. Kalau aku bisa gitu, tiap ulangan aku langsung pura-pura pecah dua biar bisa libur seminggu. Sayangnya mau jadi teripang? Mau jadi teripang? Ya. Mau. Tapi sayangnya kau manusia ya saya. Kita nggak bisa regenerasi usus sendiri atau organ-organ lainnya. Tapi ini serius sih.
Berarti Tripang punya sel yang luar biasa ya. Bisa tumbuhin organ baru, itu bukan hal simple. Betul banget. Karena kemampuan ini, banyak ilmuwan tertarik meneliti Tripang buat pengobatan. Potensi menyembuhkan luka, kanker, sampai regenerasi jaringan manusia. Itu semua bisa dipelajari hanya dari mereka. Jadi dia bukan cuma timun laut jijik yang aneh, tapi calon dokter masa depan. Dokter masa depan atau data-data dari dulu? Dari dulu. Ya. Bisa jadi gitu juga. Justru karena anehnya itu dia sangat berharga, Za. Dijual terpisah saya. Gitulah, maklum om. Fix, aku minta maaf Tripang. Kamu lebih keren dari superhero manapun. Tapi tetap, aku nggak siap nafas lewat pantat. Kalau mau sih boleh ya, tapi napas boleh dari mana aja kan. Jadi next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.